Saya selaku moderator ataupun selaku MC pada kesempatan kali ini izinkan kami ya untuk menyampaikan susunan acara yang nanti akan kita sama-sama lalui gitu ya. Dari mulai pertama itu susunan acaranya adalah penampilan hadroh dari santri-santri kita. Bapak Ibu sedaya tadi sudah mendengarkan merdunya suara santri putra ya, dan juga suara dari alat rebani yang mereka semuanya itu tabuh, dan itu juga memeriahkan suasana kita pada kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim Rebana Zabisa ya, hitam manis dan itu yang pakai baju-baju hitam manis dia di pojok sana ya, itu masya Allah sekali. Nah, ini juga sebenarnya kita nggak cuma punya tim Rebana dari putra, dari putri pun kita juga punya gitu ya. Nah, mungkin saat ini belum bisa kita tampilkan, dan jadi next time ataupun di waktu yang lain kita akan tampilkan. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh santri yang barusan tampil gitu, masya Allah. Berikutnya rundown yang kedua itu nanti ada tilawat Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh santri kita juga bernama Amina Jevi ya. Dan nanti acara yang ketiga langsung sambutan plus materi utama gitu ya, yang nanti akan disampaikan ataupun akan dibawakan yaitu oleh Ayah Handa Heri selaku Ketua Yayasan Subul Salam Nusantara gitu ya, dan juga pengasuh Rumah Tafid Zaid bin Sabit Putra gitu ya. Dan nanti menuju ke acara yang keempat yaitu adalah doa sekaligus penutup yang nanti akan dipandu oleh beliau Ustadz Teguh Wibowo sebagai Direktur Utama Rumah Tafid Zaid bin Sabit dan juga pengasuh Rumah Tafid Zaid bin Sabit Putri yang berada di Kerikil Walitua. Dan yang terakhir yang penutup dengan buka puasa bersama gitu ya, seperti itu. Itu mungkin untuk gambaran agenda ataupun rundown acara kita pada kesempatan sore ini. Masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Maka mari Bapak Ibu semuanya dan juga seluruh santri semuanya kita buka majelis yang mulia ini insyaallah dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalimat basmalah ini Allah hadirkan keberkahan, ketenangan, kenyamanan di hati kita dan juga di acara kita pada kesempatan sore hari ini. Berikutnya menuju ke acara yang kedua yaitu tilawatul Quran. Mohon kepada Akhina Jevi dengan surat pilihan dari Mas Ibu sendiri gitu ya. Ini surat andalan tapi maknanya dalam. Apa itu? Nanti kita akan coba perdengarkan gitu ya. Mohon kepada Akhina Jevi kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'id bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwani fiddin wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati pada pembina Yayasan 10 Salam Nusantara Habibi Yasir Arafat Nahdi, kepada seluruh pengasuh, seluruh asatid wa asatidah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zabisa, kepada seluruh muhsinin wal muhsinat, para dermawan, para donatur yang mewakili qadarullah yang menjadi asbab rizki Allah untuk Ma'had Yabisa, itu sangat banyak sekali, tidak terbilang. Tapi kali ini panjenengan yang dipilih oleh Allah untuk mewakili dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, para muhsinin wal muhsinat, para dermawan yang pernah berkontribusi
mengawal, mendampingi, membersamai Ma'had Yabisa yang alhamdulillah sudah kita mulai dari tahun 2013 sampai hari ini tahun 2025, Masya Allah. Semoga ini menjadi bagian dari tanda di antara kita yang mau diistiqomahkan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena salah satu yang disayang sama Allah, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqala. Sesuatu yang dia cintai, yang disayangi oleh Allah Ta'ala itu amalan yang dawam, amalan yang istiqomah. Hatta wa inqala, hatta itu sedikit, apalagi banyak, apalagi besar. Mudah-mudahan kita di antara yang dipilih oleh Allah untuk dimampukan untuk istiqomah hingga akhir hayat kita terus beramal solih bersama-sama, menjadi pasukan amal soleh bersama-sama, menjadi sesuatu yang nanti dihukumi oleh malaikat ajri wa ajrikum sawa, pahalamu dan pahalamu adalah sawa, adalah sama insya Allah. Kalau saya berhak diampuni oleh Allah, maka insya Allah semua donatur yang menjadi bagian dari donatur Yabisa yang terlibat atas amal soleh bersama ini, wa ajrikum sawa, dan untuk kalian sama. Nah, bagaimana kalau sampai nanti benar-benar Allah hadirkan suasana itu, kami yang bersama-sama dengan para santri, santriwan wa santriwati ya, hari-hari dengan mereka mengawal segala sesuatunya dengan penuh dedikasi, dengan suasana yang tidak selamanya menyenangkan, tapi ternyata sawa hukumnya sama yang sesekali datang tapi rutin transfer, tapi rutin masukin uang di sedekah subuh. Masya Allah. Semoga kita dipersaudarakan, keluarga kita menjadi keluarga di dunia, benar-benar mengantarkan kita menjadi keluarga di akhirat di dalam jannahnya Allah. Allahumma amin. Maka mengawali majlis ini perkenankan saya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syafiq, saya adalah masternya sambutan gitu ya. Perkenankan saya untuk menyambut Bapak Ibu semuanya yang rawuh, yang hadir di sini. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan fi khudurikum jami'an. Semoga rawuhnya Bapak Ibu semua menjadi asbab barokahnya kita semua, barokahnya keluarga kita, barokahnya ma'had kita, barokah semua urusan-urusan kita insya Allah. Allahumma amin. Perkenankan saya mewakili Sahibul Bait juga memohon maaf manakala masih banyak kekurangan kami dalam memberikan segala sesuatu yang kami persiapkan untuk program kali ini, yaitu program ta'aruf, program muhajahah bertatap muka dengan bagian dari donatur Yabisa ya. Yang selanjutnya sambutan dari saya tentu ucapan terima kasih yang tulus, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semua yang kerso mewakili dari donatur-donatur Yabisa. Hatta di tengah kesibukan panjenengan semuanya, ada yang harus meninggalkan jadwal bersama keluarganya, ada yang harus meninggalkan jadwal dalam pekerjaannya, ada yang harus meninggalkan banyak hal yang lainnya untuk bisa rawuh, untuk bisa hadir di majelis ini. Maka saya mewakili dari Sahibul Bait, mewakili dari yayasan dan ma'had, mohon ikhlasnya ucapan dari kami, tentu ucapan doa untuk Bapak Ibu semua yang kerso rawuh mewakili para donatur. Matur suwun, jazakumullahu khairan jaza, barakallahu fi ahlikum wa malikum, ajarakallahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran insyaallah. Selanjutnya mohon doanya, mudah-mudahan hubungan di antara kita ini semakin bertambah baik, semakin bertambah manfaat insyaallah ya. Maka mari kita mengawali majelis kita sama-sama menghadirkan rasa syukur kita, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah yang mengantarkan kita bisa muhajahah atau bertatap muka pada sore hari ini di tengah gerimis hujan, di tengah jarak yang jauh. Ada Pak Medi itu dari Semarang ya, nggak tahu ini tadi dari Semarang atau dari Mboja ya, jauh dari
beda kota hadir rawuh di majelis ini, masya Allah, jazakallah khairan jazak. Maka nikmat Allah lah yang mengantarkan kita untuk bisa berjumpa di majelis sore hari ini. Mudah-mudahan setiap jerih payah panjenengan semua hingga hadir ke tempat ini diberikan jazak yang berkali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri perjumpaan kita ini sama-sama dengan melatunkan rasa syukur kita, lisan kita mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat beserta salam terlimpah curahkan pula untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa sikoh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, yang senantiasa ibadah wa muamalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Semuanya mudah-mudahan di antara kitalah yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti apa yang menjadi teladan Rasulullah hingga akhir hayat kita, yang semoga mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, ya Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi Ustadz Fatulullah Ibnu Syafiq menyatir salah satu hadis Rasulullah, ya ayuhan nas afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasallu bilail wa nasuniyam. Ini hadis yang luar biasa, sabda Rasulullah ketika membangun peradaban baru di kota Yasrib atau yang akhirnya menjadi negeri Madinatul Munawwarah. Masya Allah, siapa yang pernah berangkat sampai sana, diperjalankan oleh Allah sampai sana, masya Allah ya. Seperti itulah keadaan dulu masyarakat Yasrib, hari ini menjadi masyarakat Madinah. Maka pilar peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu yang hari ini kita ikhtiari untuk kita contoh. Ya ayuhan nas afsus salam. Perintahnya adalah ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun, bukan ya ayuhal mu'minun, bukan ya ayuhal muhsinun, tapi ya ayuhan nas. Berarti menyapa dengan salam itu untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Yang sesama muslim ada contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Arif, assalamualaikum warahmatullahi Pak Jono, assalamualaikum warahmatullahi Pak Edi, assalamualaikum warahmatullahi Pak Ardian, dan seterusnya ya. Kalau tidak yang sesama muslim, apakah kita salam? Salam ya kan? Tanda kita orang beriman itu khuluqin adzim, akhlaknya itu tinggi. Orang yang tidak sama imannya dengan kita, kita kasih salam. Sugeng enjing Bu, sugeng enjing Pak, tidak pun di kiambaan. Kita orang beriman ini orang yang akhlaknya bagus. Nggih Mas niki kula jenting peken kok kiambaan, nggih Bapak ting saben aku rasane. Nah, misalnya kita jadi adobran. Sehat to panjenengan? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi panjang yuswa manfaat, mugi-mugi ya mbak saged sareng-sareng teng alam dunya kanthi sae. Nggih Mas sareng-sareng. Nah, begitu. Afsus salam. Kita ini harus menjadi orang yang menebar salam. Jangan sampai hanya masalah beda mazhab yang dianut, beda kelompok yang dianut, beda organisasi, beda pondok yang diikuti, sudah akhirnya ora gelem salam. Nah, ini harus nggak boleh ya yang kayak gini ini. Perintahnya ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal yang lain. Wahai kalian yang sesama kelompok saling, enggak ya, semuanya. Kita harus menjadi orang yang ahli menebar salam. Kita harus menjadi orang yang dilihat orang lain itu memang baik akhlaknya, tanda baik akidahnya, tanda baik ibadahnya, insya Allah. Wa'id amut ta'am, membangun pilar peradaban itu diantaranya setelah afsus salam, wa'id amut ta'am, suka membagi rezeki, menyentuh lambung-lambung saudaranya. Panjenengan di sini, kami semua kita ini sedang belajar untuk wa'id amut ta'am, anak-anak dinafkahi, bisa sahur, bisa buka, makanannya sehat, makanannya bergizi, masya Allah. Itulah membangun pilar peradaban yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada harta yang menjadi hak
saudara-saudara kita, atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Wa'id amut ta'am. Mudah-mudahan kita diantara yang istiqomah ya. Rasulullah itu salah satu kebiasaannya adalah susah makan kalau enggak ada teman. Jangan sampai kita malah kualian, susah makan nek oke, teman ngenteni kancane bali gek ngenteni sepi gek jajan. Nah ini rada beda karo Rasulullah model kayak gini nih. Rasulullah itu nek mau jajan golek kanca ya kan. Mas Arif kosong rak kosong Mbak Las jo nyate Mbak Las gitu kan. Mas Arif sabila yuk nyate sabila. Itu Rasulullah kalau mau jajan golek kanca. Wa'id amut ta'am. Kita membiasakan, apalagi orang Jawa juga mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Bahkan sampai mendahulukan orang lain. Kalau Rasulullah itu sakjane wong Jawa ya ajarane ngoten niku. Banyak yang sama, tidak semuanya beda, walaupun ada yang berbeda karena memang beda kulturnya. Daerah gurun sama daerah tropis nggih, kulturnya beda, tapi nanti akan dipersatukan dengan akidah yang sama sehingga bisa akulturasi, bisa saling mengisi insya Allah. Wasilul arham ini kita hari ini sedang berikhtiar untuk silul arham, untuk menyambung silaturahim. Panjenengan dan saya sering komunikasi via WhatsApp, sering komunikasi via yang lainnya. Bahkan komunikasinya baik kode. Ini arek Ramadan. Sinten sing ajeng sareng-sareng maringi buka kalih sahur. Kodene ngono langsung disambut. Kelunting enten sing transfer, ya kan? Mas Wawan telepon Pak Ustadz Wawan, enten sing telepon niki sedekah subuhe kula dipendet ajeng Ramadan. Pak Ustadz Harno niki ngen kula ndang dibikak mumpung pas Ramadan, dan seterusnya. Begitulah kita saling menyapa yang dalam versi berbeda. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang diberikan kekuatan, keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Hasilnya panjenengan dan saya yang akan menikmati. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita sesungguhnya adalah kebaikan yang sedang kita ukir, yang sedang kita buat untuk diri kita sendiri. Semuanya akan kembali. Sopo nandur ngunduh, jari ini bapak-bapak kulolan panjenengan Jawa yang Jawi. Ya, sopo nandur bakal panen insya Allah. Ada 3 kebaikan dalam bermuamalah yang diajarkan Rasulullah dalam forum ini. Saya pun tadi tidak berniatan untuk menyampaikan materi ini karena tadi sudah disinggung sama Ustadz Safik. Qadarullah saya dari tadi kayaknya memang kayak digawe sibuk kan, sehingga ngitung gawe materi dan sebagainya itu ora kober kan. Makanya dakwah itu kadang harus simpel begitu. Tidak harus mencari-cari materi, tinggal apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita praktekkan, apa yang sudah kita lakukan, kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain sebagaimana kita melakukan. Begitulah nafas dakwah. Tidak harus selalu mencari yang daki-daki sementara kita sendiri ternyata belum melakukan itu. Afsus salam, oh insya Allah saya telah berusaha sekian waktu untuk selalu tebar salam. Hatta yang satu kelompok, hatta yang beda dengan kelompok, hatta yang beda akidah sekalipun saya belajar untuk afsus salam. Begitu, tinggal disampaikan saja. Malah justru kadang akan dapat ruhnya karena kita adalah pelaku ya. Faham dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Yang keempat, wassolu bilail wanasuniyam, dan ini korelasi dengan Ramadan sangat kuat. Maka tadi salah satu hadis Rasulullah saya sampaikan di awal ya, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri ya, menegakkan ya anggota badannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan sholat-sholatnya di bulan Ramadan, maka baginya ampunan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ampunan baginya adalah atas dosa-dosa yang dia sudah lakukan hari ini atau yang di masa lalu pernah dia lakukan.
Ini esensi kita ngumpul hari ini, supaya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asbab seseorang, salah satu yang menjadi hajat-hajat kita semuanya di dalam kehidupan ini adalah diampuni dosa dan kesalahan kita. Saya dan panjenengan adalah hamba yang harus terus sadar banyak salah, banyak khilaf. Maka sebaik-baik orang yang banyak salah dan banyak khilaf adalah meminta maaf. Qulu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu tidak bisa lepas dari khilaf dan salah, dan sebaik-baik yang sadar salah, sadar khilaf, at-tawwabun, yaitu yang mau bertobat. Salah satu jalan tobat adalah memperbanyak minta maaf kepada Allah, memperbanyak istighfar. Sing belum terbiasa ya pakai alat bantu boleh, pakai tasbih yang bundar grinding-grinding ya boleh, pakai tasbih yang pakai digital karena modern ya boleh. Itu hanya alat ya, hanya alat untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sudah terbiasa akhirnya wah ndak ketoan kok, ndak malah ora iso njogo ati, ya ora digawa ndak apa-apa. Tapi lisan kita harus sering mengingat Allah dengan meminta maaf kepada Allah. Dibasahilah lisan-lisan kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Bahkan di bulan Ramadan, doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa minta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, engkaulah Allah Rabbul Izzati Jalala al-afu, yang maha pengampun. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Di bulan Sa'ban, di bulan Rajab, di bulan-bulan yang lain ya Allah, banyak sekali kekhilafan, kemaksiatan yang saya sadari maupun tidak saya sadari saya lakukan ya Allah. Apalagi yang benar-benar khilaf, yang belum tentu khilaf saja bisa jadi saat yang bersamaan saya dan panjenengan melakukan salah dan dosa. Ini sering saya sampaikan karena kita sering lupa. Saya seperti ini sedang menyampaikan materi, memberikan mauidhah hasanah, tapi di waktu yang bersamaan bisa jadi saya sedang mendolimi seseorang tidak sadar. Misalnya contoh, sering tak buat contoh ibu mertua saya misalnya. Saya mulai tausiah, ibu saya sudah kepikiran bocah suwe ra ketok-ketok. Kaya adoh wae. Nah, ngrundel ibu mertua saya. Itu kan saya ndosani ibu saya. Kenapa tadi anak cedak longko ketok? Saking sibuke ngono apa piye? Nah, saya sedang bertausiah saja bisa saat bersamaan saya melakukan kedzaliman atau kesalahan kepada ibu. Makanya kita diajari oleh Allah lewat para rasulnya doa-doa minta maaf. Dari pertama Nabiullah Adam alaihissalam diajarkan kepada kita, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Nabiullah Yunus mengajarkan kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hari ini kita menjadi umat Rasulullah di bulan Ramadan, kita diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu akbar. Dan inilah jalan menuju takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kamu meminta ampunan kepada Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan Dia Allah akan menyiapkan kepadamu surga yang seluas langit dan bumi. Aidat lil muttaqin, siapa yang disiapkan? Orang-orang yang bertakwa, yang ahli. Segera minta maaf sama Allah. Segera minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita mintain maaf. Saya sendiri sama anak-anak biasa, Mas minta maaf ya, ayah esok nyuruh kalian, minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya. Kita juga mudah minta maaf kepada sesama, karena dosa kita vertikal wa horizontal kan. Dosa kita kepada Allah banyak, dosa kita kepada sesama juga banyak. Maka kita harus banyak-banyak minta maaf. Itulah yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan dari tarbiyatur Ramadan. Ramadan mengantarkan kepada kita ketakwaan, di mana kita salah satu karakternya adalah hamba-hamba yang ahli-ahli minta maaf, ahli-ahli sadar salah. Jangan menjadi orang-orang yang sadar benar ya. Benar itu nanti hak Allah yang akan memberikan benar dan salah. Kita harus merasa banyak salah, jangan merasa banyak benar ya. Merasa banyak benar atau salah? Banyak salah ya.
Kalau ada kebenaran biarkan Allah yang akan memberikan jaya, yang akan menghitungnya. Kita mah yang kita cari adalah kekurangan-kekurangan kita untuk kita tambal dan terus kita perbaiki hari demi hari di sisa usia kita. Itu target kita, memperbaiki diri terus menerus, tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa gelogeen amal soleh, kepunjulan amal soleh. Tidak, kita ini adalah orang yang senantiasa harus mengaku, menyadari kurang sangune isih sithik, wektune wis garek tipis, umure wis menjelang lanjut, harus merasa amal soleh kita masih banyak kekurangannya. Maka kita bersama-sama di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Di ayat ini Allah itu akan memberikan kepada kita dua usia, yaitu usia raga dan usia karya. Yang ingin saya informasikan di sini bahwa ma'had kita Zabisa ini harapannya menjadi usia karya saya dan panjenengan semuanya. Usia karya itu tidak terlepas oleh waktu raga kita. Raga saya dan panjenengan bisa jadi 50 tahun, 60 tahun, 60, sekian. Baina sab'a wasitin, antara 60 sampai 70 kalau umatnya Rasulullah. Tapi usia karya itu bisa jauh berkali lipat panjang usianya. Bisa jadi ketika ma'had ini besok tahun 2100 misalnya kayak gitu, masih beroperasi, bahkan tambah banyak santrinya, tambah banyak asatidnya, ternyata awalnya asabikunal awalunya diantaranya adalah nama-nama kita. Maka tahun 2100, tahun 2200 kita pun masih hidup di dalam karya. Kalau raganya sudah dikebumikan, sudah dikentongi sama tanggane tahun 2070 misalnya kayak gitu. Sekarang 2000 berapa? 25. 20 tahun lagi itu masih panjang. Bisa jadi kita 5 tahun lagi, bisa jadi kita 1 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan waktu akan datang malaikat Israel mendatangi kita. Padahal tidak bisa menundanya, ya. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa ditunda lagi ketika malaikat Israel sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua. Sebaik-baik kita adalah yang terus berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Disinilah kita bertemu, dipertemukan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Allah, bertemu di satu muara yang bernama amal solih. Muaranya bernama Zabisa, ya. Inilah karya kita bersama, karya saya dan karya panjenengan. Ajri wa ajrikum sawa. Saya dan panjenengan adalah sama di dalam urusan amal soleh. Wallahu alam. Allah nanti akan meleveling seperti apa kita tidak tahu. Tapi ilmunya ajri wa ajrikum sawa. Semua yang terlibat berkontribusi bersama-sama, insya Allah sama. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan tidak ada istilah nyong wis tahu wingi nyong lak wis transfer ngono ki ora ana cerita, ya kan? Wingi wis transfer sesuk ya transfer mergane napa? Kita adalah orang yang tidak pernah merasa akan cukup dengan amal soleh. Hari-hari di sisa usia kita justru kita kejarnya adalah amal soleh demi amal soleh. Jangan sampai nanti kita bagian dari yang akan minta sama Allah perpanjangan waktu. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu bahasa orang yang gagal di dalam kehidupan dunia. Robbi, Tuhanku, Robku, sesembahanku, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan aku tundaan, penundaan waktu, sekalipun itu sebentar. Fa asaddaqa, maka aku akan menjadi bagian dari hamba-hambamu yang bersedekah. Wa akum minas sholihin, lalu aku mudah-mudahan engkau masukkan menjadi golongan orang yang solih. Orang yang sudah mati meminta kepada Allah itu dihidupkan sekalipun hanya sebentar untuk bisa bersedekah, untuk bisa beramal soleh yang bernama sedekah, bukan untuk bisa sholat, bukan untuk bisa ngaji, bukan untuk bisa saum, tapi untuk bisa sedekah. Wallahu alam. Maka insya Allah karena luar biasanya fadilah sedekah, fadilah infak, fadilah wakaf, ini tidak tergantikan.
Ini tanda umatnya Rasulullah yang cerdas, yang mau berbagi harta-hartanya untuk menjadi usia karya. Maka insya Allah kami menjadi wakil dari panjenengan semua untuk mewujudkan usia karya itu. Hatta tidak terbatas waktu, mudah-mudahan sampai menjelang kiamat nanti Yabisa ini masih beroperasi dan terus memberikan aliran pahala kepada saya dan panjenengan semua. Hatta sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Kita ini kan tunggu sebentar lagi tinggal menjadi kenangan. Kalau ada yang mengenang, ya kan? Kalau ada yang punya pengalaman banyak jasanya, kalau tidak banyak jasanya, meninggal setahun yang lalu ada sudah tidak ada yang mengenang. Wis ora ono sing kelingan, keluargane sing nglalek. Naudzubillah, gitu. Maka hari ini adalah hari di mana kita masih punya waktu di sisa usia kita, bersama-sama kita maksimalkan potensi terbaik kita, tidak pernah merasa cukup. Maka ya bisa bismillah, saya sampaikan kepada panjenengan laporan sekaligus ya. Ini Ma'had Putra sudah hampir jadi, walaupun masih ada bangunan-bangunan yang kita buat set plan-nya belum bisa berdiri karena ada skala prioritas untuk yang lain lebih dahulu. Pondok Putri alhamdulillah di Wali Telon Krikil sudah beroperasi sekitar 3-4 tahun yang lalu. Pondok Gemoh yang kelas sanawiyah alhamdulillah dari tahun 2014 sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk beraktivitas. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan tahun depan Ma'had Ali yang ada di Mbulu sudah bisa beroperasi. Sayangnya sekarang belum bisa beroperasi karena belum jadi. Ora pernah cukup nek urusannya amal soleh. Wis rampung durung proyeknya ora ono rampunge ngono nek ono sing takon ya. Mas Anton di belakang, Mas Romi, Mas Lingga sing isih rada seger-seger. Nek takon sama saya, rampung urung ora ono istilah rampung. Nyong tak pensiun ora ono istilah pensiun, pensiun gundulmu kuwi kan. Urung matek kok pensiun. Pensiun ngenteni matek kan. Ngenteni malaikat Israel datang. Nek iso nek aku tegel karo awakmu tak kuras dhuwitmu kan. Apa akeh-akeh ya. Tanggung jawabnya gede gitu kan. Ngono kuwi ya kakang ya mikir keselamate adi ora tok slamete awake dhewe ya kan. Nah, begitu. Jangan sampai kita nanti menjadi bagian yang akan meminta tambahan waktu. Kita sudah memaksimalkan dengan apa yang kita bisa di usia kita ini. Usia produktif kita maksimalkan ya kan. Nek iso takoni kakange ya kan. Kurang apa? Nah, ngono kurang akeh. Kapok sare takon. Kurang atap, kurang keramik, kurang akeh memang akeh, makanya ojo pensiun ya kan. Gitu. Itu nggih. Ini untuk menyemangati diri saya ya, dan untuk menyemangati panjenengan semua. Yang namanya iman itu layajidu wa yang pus, kadang pasang kadang turun. Makanya semangat berjamaah seperti ini, ketika iman kita turun ada yang menyemangati, ada yang memompa sehingga pasang kembali. Jangan sampai kita biarkan iman kita turun ya, menikmati turunnya iman. Naudzubillah. Segera ambil posisi untuk pasang kembali. Begitulah orang beriman. Karakternya sunaiul ma'ruf, mencari-cari kebaikan. Ini sudah saya setting, besok Ma'had Ali selesai, ada PAUD, ada TK, ada SD Yabisa yang akan berdiri di Kota Temanggung ini. Supaya siklus pendidikan di Yabisa itu berjalan semuanya. Dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Ma'had Ali sampai universitas, supaya suatu saat di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro itu ada universitas besar layaknya UIM, layaknya Al-Azhar, layaknya universitas-universitas yang besar. Cordoba di Eropa, di Sumbing Sindoro peninggalan Habib Yasir Arafat ya, Universitas Yabisa. Masya Allah tahun 2100 ya, sudah menjadi menginternasional. Allahumma amin. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Nek saya mau menyampaikan tidak dikode-kode di bawah segini-gini, tekan jam itu ya kan. Wis kadung bicara begini saya belandang ya, gitu. Semangatnya ora entek, pengennya isih banyak yang mau saya sampaikan. Karena unek-unek ini banyak sekali. Unek-unek kebaikan, unek-unek untuk mengajarkan, untuk unek-unek untuk bersama-sama. Ayo kita bersama-sama, ayo kita beramal soleh bersama-sama. Agar apa? Agar Allah berikan kepada kita hayatan thayyiban. Man amila sholihan
min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Oh, ada yang ketinggalan. Fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja man amila solihan, man amila amalan solihan, siapa saja yang beramal soleh, bersama-sama kita beramal soleh di sini, ya, min zakarin aw unsa, dia laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu, maka pasti baginya hayatan thayyiban, kepastian dari Allah. Orang yang beramal soleh karena imannya adalah kehidupan yang baik. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Alhamdulillah, program Ramadan atas kontribusi Bapak Ibu semuanya berjalan dengan lancar, ya. Besok tinggal menunggu waktu iktikaf. Semoga iktikaf kita juga berjalan dengan lancar. Semoga menjadi bagian dari keutamaan Ramadan. Kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diangkat oleh Allah taala ke derajat para mutakin insyaallah, bersaudara di dunia hingga di akhirat kita bersama-sama, ya, menempuh amal soleh di dunia, berharap kita mendapatkan jaza yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat insyaallah. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada forum kesempatan kali ini. Banyak khilaf saya dalam menyampaikan sesuatu, dimaafkan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk didoakan agar kami bisa memperbaiki lisan-lisan kami untuk senantiasa berbuat baik dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama akhiru kalam, afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa saat lagi kita akan dijamu oleh Allah dengan berbuka puasa. Tapi saya ingin mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu dan hadirin semua, mari kita tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon keberkahan hidup kita mohon agar diterima amal-amal kita meskipun tidak banyak amal kita, dan kita mohon ampunan dan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta berdoa, maka sama-sama mari kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar kita kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ahad, ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum bi ridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا أخيرا وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم تقبل منا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وقعودنا وتمم تقصيرنا وصدقاتنا وtilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah rukuk dan sujud kami ya Allah, terimalah berdiri kami dalam qiyamul lail ya Allah, terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami ya Allah, terimalah ya Allah sedekah kami ya Allah, infak zakat kami ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi baladina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi ma'hadina wa barik lana fi umurana wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berkahilah negeri kami ini ya Allah, berkahilah kampung kami ya Allah, berkahilah ma'had kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah ilmu kami ya Allah, berkahilah hidup dan kehidupan kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah, dan jadikanlah ya Allah rezeki itu menjadi wasilah kami untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, mendapatkan permaafan dari-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu surga atas kami ya Allah, tertutupnya dengan rapat pintu-pintu neraka untuk kami ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, dengan kerendahan hati ampunilah dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami duduk saat ini, apa yang ada di sekeliling kami ya Allah, para santri-santri kami ya Allah, menjadi saksi ya Allah bahwa kami telah berkontribusi ya Allah, meskipun dengan sedikit harta, dengan sedikit ilmu, dengan sedikit tenaga yang kami punya ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, dan mampukanlah kami untuk berbuat lebih dari yang telah kami lakukan saat ini. Bimbing dan tolonglah kami ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.